Dari Manado. Tadi saya melihat ada kawanua juga bersyahadat. Alhamdulillah, saya dari Manado, saya dari Minahasa, latar belakang saya dari Katolik sebelumnya, dan alhamdulillah saya bukan lagi mualaf sekarang, saya sudah menjadi muslimah. Ya, alhamdulillah. Melihat perkembangan mualaf saat ini, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, sebenarnya saya ini agak gugup ya, agak gimana gitu loh saat ini, karena melihat mualaf-mualaf yang ada saat ini banyak seperti kejadian kawan saya yang katanya setelah bersyahadat beliau diturun karirnya dan juga pokoknya ditinggalkan. Melihat seperti kawan saya pun merasakan sama seperti beliau. Di saat saya mualaf, di saat saya mengambil satu keputusan, di saat saya memilih untuk menjadi muslim, itu luar biasa buat saya ujiannya. Mohon maaf, keluarga saya semua juga evangelis. Dan di tengah-tengah keluarga, di saat saya memutuskan untuk menjadi mualaf, saya ditinggalkan oleh keluarga. Saya dibicarakan dan saya disampaikan bahwa saya telah tiada keluar dari keluarga. Buat saya sih sedih ya. Karena apa? Apa yang saya dapatkan dari keluarga semua kembali nol. Semua diputuskan. Tidak ada lagi. Teman-teman saya pun, mohon maaf, menghindar dan juga jauh dari saya. Tapi saya tidak khawatir. Karena apa? Karena saya memutuskan, saya memilih karena Allah. Bukan karena seseorang, atau saya mau menikah, atau saya melihat agama Islam ini adalah agama yang mungkin untuk usaha lebih bagus. Bukan seperti itu. Saya memilih Islam itu karena Allah, bukan karena seseorang. Mohon maaf, saat ini saya single parent. Saya single parent. Jika saya memilih karena seseorang untuk menjadi seorang mualaf, kemungkinan saya akan kembali kepada agama yang lama. Tapi alhamdulillah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat saya sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha. Tapi Bapak Ibu tidak melihat betapa sulitnya saya berada di tempat ini, berada di posisi saat ini. Seperti Pak Syekh menyampaikan, tidak akan beriman seseorang kalau dia tidak mendapatkan ujian. Begitulah dengan kita. Saya mungkin tidak akan kokoh, tidak akan menjadi seorang mualaf yang kafah, istiqomah, kalau saya memilih seseorang untuk menjadi muslim. Saya tidak mau lagi dipanggil mualaf, Pak Ustadz, karena saya sudah menjadi muslim. Karena mualaf itu adalah yang baru dari non-muslim untuk menjadi muslim. Saya sudah menjadi muslim dan alhamdulillah sudah 16 tahun. 16 tahun itu banyak ujian yang saya alami. Jatuh dalam usaha, tidak punya pekerjaan, tapi Masya Allah, ternyata disitulah ujian kita. Disitulah manfaat kita. Di saat kita diuji, kita diberikan jalan. Mungkin di sisi A kita diuji, tetapi Allah memberikan kita di sisi B. Ini luar biasa buat saya. Usaha gagal. Waktu itu saya, dalam usaha saya mengurus warga negara asing. Izin-izin warga negara asing. Dan pada saat itu, di saat saya memilih untuk menjadi muslim, hilang pekerjaan saya.
saya diketemukan dengan seseorang yang saya tidak kenal, dan Masya Allah, dia memberikan saya jalan, dan Alhamdulillah, jalan itu sampai saat ini, saya menjadi pengusaha. Beliau memberikan masukan buat saya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, seorang mualaf kok bisa menjadi membuka travel umroh? Impossible ya, mengerti pun tidak gitu ya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah sampai saat ini, di saat saya membuka yayasan pada saat itu, saya diberikan seperti apa ya, kalau istilah saat ini, diberikan jalur ya, seseorang yang saya tidak perlu menyebutkan namanya, dan beliau memberikan saya izin untuk mendirikan yayasan. Yayasan itu adalah yayasan untuk menjadikan komunitas mualaf, dan saya masih ingat dulu saya ada di Mualaf Center, kita sama-sama berdiri Mualaf Center. Waktu itu almarhum Ko Stephen, kami sama-sama berdiri untuk mendirikan Mualaf Center, dan salah satu saya adalah pembina di Mualaf Center. Dia memberikan jalan ke kita untuk saya bisa ada di sini dan saya bisa menjadi seorang pengusaha. Jadi Bapak Ibu, menjadi mualaf itu memang tidak gampang. Sulit sekali, sulit. Apalagi kalau kita mualaf hanya karena seseorang, karena kita mau menikah. Jangan deh. Kalau kita menikah, terus kita memilih untuk menjadi Islam, di saat kita mendapatkan goncangan, di saat kita mendapatkan ujian, kita akan kembali. Karena sudah terjadi beberapa teman-teman saya, di saat dia mendapatkan goncangan,